Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Tri Januri Aliri, guru bahasa Indonesia SMP Telkom Purwokerto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan NIM 21010220037 Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember, saya melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan materi teks cerpen kelas 9 SMP dengan KD 4.6, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau yang sering disebut sebagai PJBL. Saya berharap saran dan masukannya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, selamat pagi semuanya anak-anakku kelas 96. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu lagi, bisa berkumpul bersama. Kita akan bahas materi bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali kita di pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan pada ketua kelas disiapkan. Sikap berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada ketua kelas telah menyiapkan berdoa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk pagi hari ini adakah yang tidak masuk? Ada Pak. Siapa yang tidak masuk? Rania. Rania hari ini tidak masuk, kenapa? Ada yang tahu alasannya? Izin, Pak. Oh, izin. Ya baik ya, tidak apa-apa. Berarti hari ini dari 28 siswa, satu anak tidak masuk, yaitu Rania ya. Di pagi hari ini kita akan bahas materi bahasa Indonesia. Tentunya materi ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kalian sehari-hari. Dan ini akan menjadi pengalaman yang menarik buat kalian, sehingga kalian bisa berupaya untuk mengungkapkan dari apa yang telah kalian alami di pagi hari. Ada yang tahu materinya apa? Materinya apa? Materinya adalah bagus sekali. Itu tentu akan membuat kalian mengungkapkan gagasan atau mengungkapkan ide-idenya. Yang paling mudah adalah dari pengalaman yang kalian alami. Dengan dari kalian mengungkapkan pengalaman yang kalian alami itu, kemudian diungkapkan dalam sebuah cerita, maka tentu itu akan menjadi pelajaran yang menarik. Dan itu kalau nanti rekan-rekan kalian membaca, akan menjadi sebuah cerita yang sangat menarik dan itu menumbuhkan sebuah kehebatan buat kalian semua. Kita ungkapkan di sini bahwa materi cerpen itu berdasarkan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pengungkapan kalian pengalaman sebagai kalian waktu kecil itu, ya, kamu dapat mengungkapkan menjadi sebuah cerita. Materi cerpen tentu ini akan menjadi hal yang menarik, apalagi kalau materi itu kalian ungkapkan berdasarkan kehidupan sehari-hari.
Dalam hal mengungkapkan gagasan nantinya, kamu dapat ungkapkan pengalaman kamu di masa kecil, mulai dari buayan, bagaimana orang tua kamu merawat kamu dari tidak bisa apa-apa hingga sekarang menjadi anak SMP yang ternyata punya kecerdasan yang sangat hebat. Seorang ibu tentu punya inisiatif yang kuat ketika merawat anaknya ketika masih bayi. Bagaimana kamu ditimang, kemudian kamu diberikan ASI, bagaimana ibumu juga merawatmu dan membersihkan ketika kamu buang hajat. Tentu itu adalah pengorbanan seorang ibu sebagai orang tua yang menumbuhkan perhatian dan kasih sayang pada kalian semua. Ini akan menjadi hal yang baik buat kalian ungkapkan sebagai dasar ide atau gagasan nanti dalam hal kalian menyusun cerpen. Karena hal yang dialami oleh kalian sendiri, tentu orang lain pun juga akan merasakan hal yang sama. Ketika orang lain merasakan hal yang sama, itu akan menjadi penggugah semangat buat kalian semuanya dan juga dari para pembaca. Hal ini dapat kamu buktikan, apalagi nanti kelak kalau kamu menjadi seorang yang sukses memberikan sebuah kebanggaan pada orang tua ketika kamu sudah kelak menjadi sarjana, kemudian kamu berprestasi, barangkali kamu bisa memunculkan nilai yang cum laude ketika kamu menjadi mahasiswa, maka itu sebuah kebanggaan yang besar yang patut kiranya ditunjukkan atau diberikan sebagai persembahan kepada orang tua. Maka hal ini akan dapat menjadi motivasi buat pembaca agar kalian pun juga semakin semangat untuk bisa memacu prestasi kalian kelak. Pada pembelajaran kali ini berkaitan dengan materi cerpen, tentu kita akan coba lihat tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran pendekatan saintifik model PJBL (Project Based Learning) dan media sosial dan internet dari cerpen yang berjudul Kucing Kesayangan Kita. Nanti kalian diharapkan dapat mengembangkan teks cerpen berdasarkan kerangka dengan memperhatikan dan struktur kebahasaan. Manfaat pembelajaran yang nanti kita tempuh pada saat pembelajaran cerpen kali ini dapat kita lihat pada layar. Coba saya minta dibacakan dari Askar, silakan. Yang pertama, membuat cerpen dengan baik, menarik dan berkesan. Yang kedua, menghasilkan karya yang bernilai tinggi atau berharga. Yang ketiga, dapat menjadi sumber penghasilan. Dan yang keempat, menjadi penulis muda terkenal seperti Terelie dan Asma Nadia. Baik, terima kasih Aska ya telah membacakan manfaat pembelajaran di pagi hari ini. Baik, yang pertama kita coba ulas. Membuat cerpen dengan baik, menarik dan berkesan. Ini yang penting buat kalian nanti coba berlatih bagaimana membuat cerpen yang menarik dan berkesan. Sehingga seorang pembaca itu senantiasa terus penasaran untuk melihat dan membaca cerita-cerita yang kamu buat. Kalau seseorang membaca itu merasa berkesan dan kemudian merasa penasaran dari cerita-cerita yang kamu buat, tentu ini akan menjadi suatu hal yang fenomenal, suatu hal yang sangat bagus. Sehingga kalian senantiasa termotivasi untuk terus membuat cerpen tersebut. Dan cerpen tersebut ternyata akan dapat dari manfaat yang berikutnya adalah menjadi sumber penghasilan. Artinya apa? Ketika kamu menyusun sebuah buku dan eranya di saat ini adalah era yang modern, era digital, maka dalam hal kalian menerbitkan karya, dalam hal kalian mempublikasikan sebuah karya, khususnya cerita pendek ini, kamu tidak perlu lagi menghubungi sebuah penerbit, kemudian kamu mencoba untuk bernegosiasi untuk mencetak dan menerbitkan buku yang kamu susun. Nah, tentu ini akan memakan biaya sangat besar apabila kamu harus mencetak, kemudian kamu harus mendesain cover sampai dengan layout buku yang ada yang akan kamu cetak. Biaya yang keluar itu dapat kita minimalisir, dan nanti saya akan coba ungkapkan bentuknya seperti apa, bagaimana bisa kita mempublikasikannya tanpa harus mencetak buku tersebut.
Kalian dapat menggunakan HP kalian dapat menggunakan gadget kalian. Sehingga dalam hal publikasi ini akan mempermudah kalian. Pada materi cerpen ini kita akan bahas mengenai pemakai dasar 4.6, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasan. Boleh dibantu, nanti saya mohon dibantu untuk dibacakan. 46.1 isi boleh, silakan. Menentukan ide teks cerpen dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, merumuskan kerangka cerpen dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, mengembangkan teks cerpen berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Terima kasih Sisi telah membacakan indikator dari KD 4.6 ya. Saya ulas kembali di sini. Menentukan ide teks cerpen dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Berarti nanti kalian coba mengungkapkan ide atau gagasan yang telah kalian alami juga bisa. Atau kalian punya fantasi lain, punya imaji lain berkaitan dengan cerita, boleh kalian ungkapkan di sini. Lalu yang berikutnya, merumuskan kerangka dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Dari ide atau gagasan yang sudah kalian munculkan, kalian coba susun menjadi sebuah kerangka cerpen sehingga akan membuat alur cerita itu semakin hidup. Berikutnya, mengembangkan teks cerpen berdasarkan kerangka. Di sini perlunya adalah ketika kamu sudah menyusun menjadi sebuah kerangka, ada urutannya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dari kerangka tersebut. Maka langkah berikutnya kalian coba untuk kembangkan kerangka cerpen tersebut menjadi suatu teks, menjadi suatu paragraf, sehingga apa yang kamu ungkapkan mulai dari ide, kemudian kerangka, kemudian mengembangkan dari kerangka tersebut akan menjadi sebuah cerita yang menarik. Ada yang tahu ciri-ciri cerpen itu apa? Oke, silakan Raffi. Ceritanya fiktif dan rekaan dan ceritanya pendek dan jelas. Oke, baik sekali ya. Terima kasih Raffi ya. Apa yang diungkapkan oleh Rafif tepat sekali. Yang pertama tadi ciri-cirinya adalah ceritanya fiktif atau rekaan. Ya. Artinya apa? Bahwa ketika kalian membaca sebuah cerpen, tentu cerpen itu meskipun berdasarkan kehidupan atau pengalaman seseorang, tetap punya sifat yang fiktif. Artinya apa? Bahwa sifat fiktif itu bisa jadi ada bentuk penambahan dari sisi cerita atau dari sisi kejadian, atau sifatnya fiktif. Barangkali seseorang itu dalam mengungkapkan tokohnya bukan dengan nama sendiri, itu pun juga dapat bersifat fiktif. Artinya kalau fiktif itu berarti berdasarkan imajinasi atau berdasarkan pemikiran seseorang. Kalau sifatnya bukan fiktif berarti itu bisa jadi sebuah tayangan atau tulisan yang sifatnya dokumenter. Tapi kalau cerpen ini adalah sifatnya fiktif, sehingga dari hasil karya atau olah pikir dari seseorang. Lalu yang kedua, tadi diungkapkan oleh Rafif, yaitu ceritanya singkat atau pendek. Artinya di sini ada salah satu cerpen yang memiliki ciri-ciri. Ya. Cerpen ini berarti memiliki ciri-ciri singkat dan pendek, harus ada batasannya. Seberapa pendek, seberapa singkat, maka harus jelas. Diungkapkan dari beberapa sumber bahwa yang namanya cerpen ini dikatakan ceritanya singkat atau pendek, maksimal sekali itu ada 10.000 kata. Kalau diungkapkan dalam lembaran kertas ya paling tidak ada sekitar 4 sampai 5 lembar. Sekitar 10.000 kata. Lah bagaimana menghitungnya 10.000 kata? Sekarang adalah eranya era digital, era modern. Sehingga kalau kamu menuliskan di sebuah Word, ya, Microsoft Word itu kamu program aplikasi mengetik di laptop, maka ada karakter di sebelah kanan bawah di situ. Ada tulisannya adalah berapa kata di situ ya. Sehingga itu akan dapat menjadi batasan kalian. Dan juga nanti kita munculkan kalau kamu menggunakan aplikasi yang nanti saya sarankan, yaitu berupa KBM app, maka akan muncul karakternya, akan muncul jumlah katanya, sehingga cerpen itu jelas secara ciri-ciri. Begitu ya, jelas semua? Jelas.
Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan coba lihat langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama adalah nanti kalian membaca cerpen, bisa dari HP kalian atau bisa saya munculkan lewat layar ini, yaitu kucing kesayangan. Kemudian langkah yang kedua, kalian nanti bekerja kelompok. Dari kerja kelompok itu kalian coba nanti menelaah struktur dan kaidah kebahasaan, lalu mengungkapkan ide atau gagasan cerita, kemudian merangkai ide atau gagasan menjadi sebuah kerangka cerpen, kemudian lagi mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah cerpen. Nanti baru kalian menuliskan di KBM app berupa aplikasi yang kamu install di gawai kalian. Kemudian nanti diterbitkan atau kamu publikasikan cerita tersebut di KBM app. Kemudian presentasi hasil, lalu tanya jawab, refleksi, dan penutup. Cara menulisnya menghasilkan menggunakan KBM app. Ya. Di sini KBM app merupakan pengembangan dari komunitas bisa menulis, grup kepenulisan terbesar di Facebook. KBM app adalah ajang untuk menyaluran ekspresi dan cerita melalui tulisan. Juga tempat kamu membaca berbagai karya yang menghibur, mendidik, mencerahkan, dan inspiratif. Nah, ini penting ya. Nanti kamu bisa gunakan media aplikasi ini sebagai sarana kamu menuliskan cerpen. Sehingga ketika kamu menuliskan cerpen dalam hal publikasi tidak akan serumit secara seperti dahulu, yaitu harus menerbitkan buku, kemudian mencetaknya, lalu kamu menjualnya. Tapi menggunakan aplikasi KBM app ini tentu akan lebih mudah. Ya. Sistemnya seperti kamu menggunakan media sosial seperti Instagram atau Facebook. Ketika kamu posting, ketika kamu publish atau terbitkan karya kamu, maka banyak orang di dunia maya akan dapat dengan leluasa membaca karya yang kamu terbitkan. Sehingga ini akan menjadi langkah mudah bagaimana kamu menerbitkan sebuah cerita. Saya urutkan di sini beberapa kisah atau bentuk real dari seseorang yang menuliskan di KBM app tentu akan menghasilkan banyak uang atau dalam bahasa kita cuan ya. Kita lihat menulis di KBM app bukan sekedar penghasilan tambahan. Diceritakan di sini, sekalipun awalnya banyak yang berkarya di KBM app sekedar coba-coba atau penyaluran ekspresi, ternyata mereka bisa membukukan pendapatan miliaran dan penghasilan ratusan juta. Ya, ini simak akumulasinya. Misalkan di sini ada Dwi sampai 670 juta, kemudian ada Baja ada 590 juta, Bunga 370 juta. Ya, ini sumbernya. Kemudian lagi kita lihat yang sebelah. Jadi penulis online di KBM, cara ibu rumah tangga hasil uang selama pandemi. Nah, sebuah fenomena yang menarik ketika seseorang itu harus bekerja dari rumah, bahkan seorang ibu rumah tangga pun dapat membuat sebuah karya hanya menggunakan gadgetnya, kemudian diterbitkan dapat menghasilkan uang yang luar biasa. Dikatakan di sini 94% penulis di KBM app merasakan terbantu secara finansial sebagai penghasilan tambah setelah terkena dampak pandemi. Ya, 68% dikatakan penulis yakin KBM app bisa menjadi sumber nafkah di masa depan. Nah, ini sangat keren sekali ya. Sangat keren sekali dan ini sangat mudah kalian lakukan karena sudah pasti kalian memegang gadget, sudah pasti kalian memiliki HP yang diberikan oleh orang tua, maka harus dapat kalian manfaatkan secara bijak, secara baik. Syukur bisa menghasilkan. Kalau kamu bisa menghasilkan berarti apa yang diamanatkan oleh orang tua itu tepat guna. Ya, sehingga orang tua itu tidak merasa cemas. Anak-anak pegang HP itu untuk apa? Ternyata untuk berkarya. Itu sangat bagus ya. Sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya, coba kita telah dulu. Kalian bisa simak di HP kalian. Ya, akan ada muncul gambar. Kamu lingkari mata bayi.
Nih bro, makanya nih bro. Iya, jelas banget nih bro. Bagus ini. Iya, keren banget. Baik, ya, untuk mempertajam pengetahuan kalian nanti berkaitan dengan analisa struktur dan kaidah kebahasaan cerpen, maka kamu nanti dapat simak dari cerpen yang berjudul Kucing Kesayangan Kita karya Rizha Putri ya. Saya sudah sebarkan linknya melalui HP kalian ya, nanti bisa dibaca. Kalian simak bersama kelompok kalian sehingga kalian akan menemukan kaidah kebahasaan. Kalian dapat menemukan strukturnya. Baik, sudah berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Nanti kalian coba bahwa dari kalian, dari anggota kelompok ini pasti memiliki ide atau gagasan berkaitan dengan cerita. Kalian masing-masing coba ungkapkan idenya, kamu diskusikan bersama kelompoknya. Seseorang mengungkap idenya, kemudian lagi kamu pertimbangkan kira-kira cerita ini atau ide ini menarik tidak untuk diangkat menjadi sebuah cerita. Boleh silakan ide apapun boleh ya, pengalaman juga boleh, kemudian cerita imajiner atau fantasi juga bisa. Yang penting itu adalah sebuah gagasan yang dapat menjadi dasar menjadi tema cerita. Semua sudah siap? Ada idenya? Ada. Nah, ini penting ya. Alhamdulillah semuanya sudah punya gagasan semua, sudah punya ide semua. Tinggal kamu nanti ungkapkan, diskusikan bersama kelompok kamu, ya, sehingga akan menjadi dasar cerita itu tadi ya. Saya bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian coba tuangkan dulu berkaitan dengan analisa cerpen tadi Kucing Kesayangan Kita ya. Kamu diskusikan bersama kelompok, kamu lihat, kamu analisis berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Kamu dapat gunakan gawai nanti dalam rangka mencari informasi. Ya, saya bagikan ini LKPD-nya. Oke, LKPD sudah kalian terima semua ya. Nanti kamu coba di sini bahwa di sini ada petunjuk yang harus kalian perhatikan dalam rangka nanti mengerjakan dari cerpen Kucing Kesayangan Kita ya. Baca sama-sama, lalu kamu kerjakan pada LKPD berikut, kepada lembar berikutnya ya. Nanti setelah itu kamu coba atur waktu sebagai dasar penyusunan jadwal. Ya, ketika kamu nanti sudah mengerjakan ini LKPD yang sudah saya bagikan, berarti kamu akan bisa mengetahui struktur dan kaidah pembahasan cerpen yang baik. Kemudian kamu coba diskusikan dengan rekan kamu untuk mengatur waktu untuk membuat jadwal. Nanti kamu dalam hal menyusun cerpen, mulai dari menyampaikan ide, didiskusikan, selalu mengembangkan kerangka tersebut berdasarkan ide yang sudah diungkapkan. Lalu yang ketiga adalah berkenaan pengembangan cerpen. Ya, kamu atur waktunya, kamu diskusikan, kamu jadwal. Sampai diskusi, sampai diskusi. Ini kamu tuangkan dulu bahasanya. Kalau tidak itu apa? Ya. Berkaitan dengan ide atau gagasan cerita, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Sarman, bagaimana? Pak, kalau misalnya ceritanya kayak film Star Wars boleh nggak Pak? Oke ya. Berkaitan dengan ide atau gagasan, apapun yang kalian pikirkan sebagai bentuk imajinasi seperti disampaikan oleh Sarman. Tapi ceritanya seperti Star Wars boleh nggak? Atau cerita lain seperti Avatar gitu ya? Maksudnya ya?
Boleh nggak? Boleh-boleh saja ya. Dalam hal batasan cerpen secara struktur dan kaidah kebahasaan itu tetap terkandung di dalamnya ya. Meskipun ceritanya itu bukan berdasarkan kehidupan atau pengalaman pribadi. Berarti di sini ceritanya berkaitan dengan cerita fantasi murni atau cerita imajinasi. Boleh saja. Silakan kamu tuangkan berdasarkan gagasan atau ide kamu ya. Tema cerpen adalah ide pokok masalah yang mendasari sebuah cerita. Tema ada yang secara jelas dikemukakan, ada yang secara samar-samar, dan ada yang secara implisit atau terselubung. Dan setiap karya sastra seperti cerpen pasti mempunyai sebuah tema. Punya pribadi nanti ada Oh, yang tinggal. Silakan yang karyanya sudah jadi dan sudah diterbitkan di KBN APP boleh maju. Silakan angkat tangan. Kelompok mana? Oke, kelompok berapa? Oh, kelompok 2. Silakan bisa maju sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dan saya akan mengenalkan teman-teman saya di kelompok 2. Di situ ada Valen, ada Rehan, ada Sandi, terus ada Raya, ada Rasya, sama ada Rafif. Saya akan membacakan kisah cerpen saya yang berjudul Roda Sumatera. Di bab pertama saya menulis judul Pria Serigala. Kisah dimulai seorang pria mendapatkan julukan apa. Pria tersebut bernama Roger Iskandar yang sekarang berusia 2 tahun. 12 tahun yang lalu dia mendapat kutukan dari suami pernikahan yang ingin menjadi kedua orang tuanya. Roger dan dia berusaha melindungi kedua orang tuanya. Malahnya dia terkena kutukan. Orang tua Roger mengusir Roger karena mereka takut kepada kutukan tersebut. Selama 15 tahun Roger tinggal di hutan. Dan setiap malam berburu hewan-hewan di hutan untuk bertahan hidup. Jadi pagi hari sampai senja dia hanya berbiasa. Yo, kamera rolling and action. Selama 15 tahun Roger tinggal di hutan. Dia setiap malam berburu hewan-hewan di hutan untuk bertahan hidup. Roger di pagi hari sampai senja dia hanya manusia biasa, tapi di malam hari dia berubah menjadi serigala buas dan menakutkan. Suatu hari Roger bertemu gadis manis. Kalau Roger berpikir, apakah gadis itu akan menjadi makan malamku atau gadis itu akan menjadi temanku? Oke, cut ya. Penutupan dulu. Sekian dari saya dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi dari kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil karyanya. Ya. Kita berikan aplaus yang meriah kepada kelompok 2. Silakan kelompok berikutnya lagi yang sudah siap bisa maju. Oke. Oh, kelompok 4 silakan diarah. Ya, silakan dibacakan kisahnya sambil bukan dibuka HP-mu, bahkan di aplikasinya ya. Oke, di sini ada cerita berjudul Pelihara yang tak terduga, akan dibacakan dari kelompok 4 oleh Tiara. Perkenalan dulu kelompoknya ya. Yang keras Tiara ya. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, saya Karen Nafisa Arifin dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil cerpen yang sudah saya buat. Bab pertama adalah kelahiran yang tak terduga. Dari HP jangan dibaca nggak apa? Suara bayinya nggak usah. Iya, dibacakan. Bacakan. Coba yang lain tenang dulu. Yang keras. Suara dari bumi itu terdengar hingga lorong-lorong kerajaan. Para dayang-dayang pun serempak
berkumpul di depan kamar sang ratu untuk melihat anak ratu. Wah, dia yang akan mewarisi tahta raja. Ungkap salah satu dayang di sana. Tapi dia perempuan, bagaimana bisa? Balas dayang lainnya. Apa kamu merupakan tahta ratu? Lihatlah, matanya sangat mirip dengan baju ini yang berwarna biru tua. Hidung dan rambutnya seperti ratu Mirabel. Balas dayang itu. Tapi dia masih gundul. Simpan bayang berambut kepang dengan polos. Demikian cerita yang sudah saya bacakan tadi. Terima kasih sudah menerima cerita saya dengan Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus sekali tadi cerita yang disampaikan oleh Tiara ya dari kelompok 4. Ya. Kita berikan aplaus yang meriah buat kelompok 4 Tiara. Baik anak-anakku semua ya, tadi serangkaian pembelajaran telah kita laksanakan dan tentu ini akan menjadi sebuah pembelajaran yang baik buat kalian semua agar nanti kalian bisa mengembangkan cerita itu lebih bagus lagi sehingga apa yang kalian ungkapkan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Oke, berikutnya kita akan coba lihat dalam rangka simpulan dari akhir pembelajaran ini tentunya dalam menuliskan cerpen. Bisa dibacakan tolong Rehan. Langkah menulis cerpen. 1. Menentukan tema. 2. Mengembangkan tema menjadi paragraf. 3. Pemilihan diksi. 4. Menentukan alur dan motif. 5. Penulisan judul. 6. Publikasi cerpen. Ya. Oke ya, terima kasih Rehan ya telah dibacakan. Nah di sini simpulan yang dapat kita ambil sebagai langkah menuliskan cerpen. Tentu yang pertama adalah tentukan tema itu. Temanya dari mana? Temanya dari ide atau gagasan yang sudah kalian ungkapkan tadi, kalian diskusikan bersama kelompok. Kemudian dari tema yang sudah kalian ungkapkan, kamu kembangkan menjadi kerangka. Ya, gunakan diksi yang tepat sebagai pemilihan kata sehingga rangkaian cerita dalam hal pengembangan kerangka itu akan menjadi lebih bagus dengan bahasa-bahasa yang menarik dan mudah dipahami. Ya, berikutnya. Alur cerita dan konflik ini didasarkan dari kerangka yang sudah kamu buat tadi sehingga alurnya itu tidak akan melenceng jauh dari kerangka yang sudah kamu buat. Baru kamu tuliskan judul dari kerangka yang sudah kamu kembangkan. Dan terakhir, publikasi cerpen seperti yang dicontohkan dari kelompok 2 dan kelompok 4 yang lain juga. Ini kamu dapat publikasikan mulai KBM app ya yang sudah terinstal di HP kamu. Di akhir pembelajaran ini ya kita akan coba refleksi apa yang sudah kita kerjakan sehingga nanti akan menjadi pengembangan nanti di pembelajaran berikutnya. Ya. Yang pertama, apa manfaat yang dapat kalian peroleh setelah mengikuti pelajaran kali ini? Ada yang mau mengungkapkan? Oke baik, silakan Salma. Saya jadi tahu ciri-ciri cerpen, terus habis itu saya jadi tahu langkah menulisnya, juga saya merasa mudah menerbitkan cerpen. Oke, bagus sekali tadi yang dilakukan oleh Salma ya, dari apa yang disampaikan yaitu manfaat apa yang kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Tadi disampaikan oleh Salma, pertama adalah Salma dan kalian semua jadi tahu bagaimana ciri-ciri kaidah kebahasaan dan struktur cerpen. Kemudian yang kedua kata Salma juga diungkapkan tadi jadi tahu langkah-langkah tahapan menyusun cerpen. Lalu yang ketiga jadi merasa dimudahkan bagaimana menerbitkan dan mempublikasikan cerpen. Itu sangat bagus sekali ya. Baik, kita lihat lagi berikutnya, kendala apa yang kalian alami selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, silakan Rian, bagaimana kendalanya diungkapkan? Kendalanya itu saat menuliskan cerpen di HP itu sering salah tulis dalam mengetiknya. Oke ya, bagus ya. Oke, tadi kata Rian, kendala yang dialami adalah karena menuliskan menggunakan HP, karena ini hanya kebiasaan saja ya. Kalau kalian tulis di HP sering typo atau sering salah, karena kalian sering menggunakan bahasa singkatan agar tujuannya itu menuliskan dengan cepat dan mudah ya, sehingga seringkali salah dalam mengetikkan. Rasa-rasanya seperti ngetik menggunakan medsos ya, padahal ini kalian menuliskan cerpen. Itu dapat diperbaiki nanti ya. Langkahnya berarti kamu tuliskan dulu di Word ya,
atau di catatan, di laptop kamu ketikkan dulu, maka lalu kamu cek satu persatu kata-katanya, kemudian kamu copy paste baru ke KPM APP. Ya memang kalau misalkan kebiasaan tulis di HP, apalagi tulisan cerpen menggunakan KPM APP, sugesti kalian itu seperti nulis di media sosial, sehingga masih menggunakan bahasa-bahasa yang banyak singkatan atau tidak. Yang ketiga, apa rencana kalian ke depan agar dapat lebih maksimal dalam mengikuti kegiatan pembelajaran? Oke, silakan Bea. Silakan Bea. Rencananya saya bakal terus membuat baru lagi di KPM APK. Oke, baik sekali yang diungkapkan oleh Bea tadi ya, bahwa Bea akan terus menuliskan judul bab baru di KPM APK. Bagus sekali, ini tentu akan menjadi motivasi buat kalian. Kalau kamu banyak menuliskan bab baru di KPM APK dengan judul-judul baru, berupa cerpen-cerpen yang baru sesuai dengan ide dan gagasan yang kamu buat, maka ini penting. Ketika koleksi bab baru ini sudah banyak, maka kamu dapat memonetisasi atau memonetize ya, sehingga karya kamu dapat diuangkan. Nah ini penting sebagai penyemangat. Seperti apa yang sudah dibawakan tadi, karya-karya kamu akan bernilai berharga dan juga dapat menghasilkan uang. Baik ya. Terima kasih atas perhatiannya kalian. Saya mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini dapat menambah wawasan dan juga menambah kompetensi kalian, khususnya dalam menuliskan cerpen. Nah itu akan menjadi sebuah karya yang berharga yang dapat kamu abadikan, dapat kamu publikasikan dan bermanfaat bagi orang banyak. Untuk berikutnya, saya minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa. Sikap berdoa. Sikap berdoa dimulai. Amin. Terima kasih pada ketua kelas tadi sudah menyiapkan berdoa penutup ya. Assalamualaikum